Hello everyone, introduce myself. My name is Ryan Sensini. You can call me Raihan F. Sensini with NPM Q4411081 class of MNJ 24C. In this video, I will explain to manajemen keuangan, namely modal kerja dan keterkaitan dengan manajemen keuangan. Hari itu kita akan masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengantar modal kerja dan keterkaitan dengan manajemen keuangan. Modal kerja adalah jantung operasional setiap bisnis. Ini adalah ukuran likuiditas jangka pendek sebuah perusahaan. Kemampuan untuk menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Memahami dan mengelola modal kerja secara efektif sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Dalam presentasi kali ini akan mengupas tuntas tentang konsep modal kerja dan mengapa penting komponen-komponennya, serta bagaimana manajemen keuangan yang cepat dan mengoptimalkan penggunaan untuk mencapai kesehatan finansial yang berkelanjutan. Di materi pertama itu adalah mengapa modal kerja sangat penting dan fondasi finansialnya, yaitu adalah keberlangsungan operasional, yaitu memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menutupi biaya operasional sehari-hari seperti gaji, bahan baku, dan sewa. Yang kedua adalah stabilitas keuangan, melindungi perusahaan dari guncangan ekonomi tak terduga dan kemungkinan perusahaan beroperasi tanpa gangguan. Dan yang ketiga itu adalah peluang pertumbuhan, itu memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang investasi atau ekspansi tanpa perlu pembiayaan eksternal yang mendesak. Tanpa modal kerja yang memadai, perusahaan dapat mengalami kesulitan likuiditas. Bahkan jika mereka secara keseluruhan menguntungkan ini, bagaimana aliran dan dana dapat darah dalam tubuh, tanpanya keseluruhan sistem akan terhenti. Di materi kedua yaitu adalah komponen modal kerja, yaitu aset lancar dan liabilitas lancar. Aset lancar adalah kas dan setara kas, dana tunai di tangan atau bank, investasi jangka pendek. Yang kedua itu adalah piutang usaha, uang yang terutang kepada perusahaan dari pelanggan. Yang ketiga adalah persediaan bahan baku. Persediaan itu adalah bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga itu investasi jangka pendek, yaitu sekuritas yang dapat dengan mudah diubah menjadi emas. Dan yang kedua itu liabilitas lancar. Yang pertama itu adalah utang usaha, uang yang terhitung pada pemasok. Yang kedua itu utang bank jangka pendek, yaitu pinjaman yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan yang ketiga itu adalah beban akrual, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Dan keempat itu beban lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang ketiga, materi ketiga itu adalah siklus konversi kas, yaitu memahami aliran dana operasional, yaitu siklus konversi atau cash conversion cycle atau CCC, mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi bersih dalam persediaan dan piutang jangka ofisias. Siklus yang lebih pendek menunjukkan manajemen modal kerja yang lebih efisien karena kas tidak terkait terlalu lama dalam awal operasional. Ini memungkinkan untuk menggunakan dananya secara lebih produktif. Materi keempat yaitu rasio modal kerja, itu mengukur efisiensi dan likuiditas. Rasio modal kerja adalah indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu adalah rasio lancar, itu aset lancar atau liabilitas lancar. Umumnya rasio 2:1 dianggap ideal, menunjukkan aset lancar 2 kali lipat dari liabilitas lancar. Yang kedua adalah itu rasio cepat, yaitu quick ratio, kas plus investasi jangka pendek plus piutang dibagi liabilitas lancar. Mengesampingkan persediaan karena uang likuiditas, rasio 1:1 sering dianggap sehat. Dan yang ketiga adalah periode penagihan rata-rata, piutang usaha dibagi penjualan kredit dikali 365 hari. Itu adalah mengukur kecepatan jangka penagihan piutang. Periode yang lebih pendek lebih baik. Yang keempat, materi selanjutnya adalah strategi pengelolaan modal kerja, konferensi versus agresi, yaitu konferensi dan agresi. Pendekatan terhadap pengelolaan modal kerja dapat sangat bervariasi masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, yaitu strategi konservatif itu menjaga tingkat aset lancar yang tinggi, misalnya kas persediaan dan tingkat liabilitas lancar
yang rendah. Ini mengurangi risiko kekurangan likuiditas tetapi mungkin mengurangi potensi keuntungan dan modal yang tidak dimanfaatkan. Yang kedua adalah strategi agresif. Itu mengurangi aset lancar seminimal mungkin dan memaksimalkan penggunaan liabilitas lancar. Memungkinkan potensi kemungkinan melalui penggunaan modal yang tidak efisien. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.